Halo semuanya, di depan saya ada Xiaomi 17T Pro dan saya akan membagikan cara mengatasi aplikasi yang sering crash. Baiklah, jujur saja saya yakin semua orang pernah mengalami situasi seperti ini. Ketika kamu mencoba membuka aplikasi dan aplikasi itu langsung tertutup, lalu kamu tidak tahu harus berbuat apa dan tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Kansi dalam tutorial ini, saya ingin membagikan beberapa langkah yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk keperluan video ini, mari kita anggap saya mengalami masalah dengan Google Chrome saya. Jadi dengan browser ini, saya mencoba membukanya, tapi ternyata tidak bisa sama sekali. Hal pertama yang sangat saya rekomendasikan adalah tentu saja matikan perangkat kamu. Maksud saya cukup restart perangkat kamu, karena ini bisa membersihkan cache sementara dan pada dasarnya memperbaiki masalah jika masalahnya ada di, katakanlah, tingkat yang lebih rendah. Jadi pertama-tama, kamu bisa cukup menekan tombol power dan tombol volume atas secara bersamaan. Lalu pilih reboot seperti itu dan biarkan perangkatmu melakukan restart sendiri. Jelas, jika itu tidak berhasil, saya sangat menyarankan untuk mencari aplikasi yang bermasalah. Jadi misalnya di kasus saya Google Chrome, ketuk dan tahan aplikasinya lalu masuk ke info aplikasi. Jadi di sini pertama-tama mari kita mulai dari penyimpanan. Di sini kita punya sesuatu yang disebut cache. Cache adalah file sampah yang disimpan oleh perangkatmu, tapi sebenarnya tidak diperlukan untuk penggunaan aplikasi yang benar. Selain itu, terkadang jika cache tersebut rusak, mereka bisa mengganggu dan menyebabkan berbagai masalah saat membuka ulang aplikasi dan sebagainya. Jadi saya sangat menyarankan untuk mengetuk hapus data, dan di sini pilih hapus cache. Ketuk OK dan perangkatmu akan langsung menghapus cache. Kamu bisa mencoba membuka aplikasinya setelah cache dihapus. Tapi sejujurnya saya tidak terlalu yakin itu akan langsung memperbaiki masalahnya. Kamu juga bisa mencoba untuk merestart ponsel jika ingin memastikan semua perubahan sudah diterapkan. Tapi saya juga sangat menyarankan untuk kembali ke bagian info aplikasi ini dan ketuk paksa berhenti. Karena terkadang jika aplikasi sudah pernah dibuka sebelumnya dan tidak ditutup dengan benar, maka kamu tahu aplikasi tersebut bisa saja berada di antara dua keadaan, yaitu antara sedang dibuka dan sedang dimatikan. Jadi dengan memaksa aplikasi berhenti, kamu bisa memutus semua proses yang terhubung dengan aplikasi ini. Jadi kamu tidak bisa kanjar inang beordings diulang dan kamu tahu dibuka kembali dengan benar. Jadi cukup ketuk paksa berhenti di sini dan ketuk OK. Sekarang perangkatmu akan memutus semuanya dan sekarang kamu bisa mencoba membuka Chrome. Dan biasanya opsi itu akan membantu. Jika itu tidak berhasil, berarti masalahnya bisa dibilang lebih dalam. Jadi mungkin ada masalah dengan versinya. Jadi yang perlu kamu lakukan adalah mencari pembaruan. Dan untuk melakukannya, kamu perlu memastikan bahwa kamu sudah terhubung ke internet, sebaiknya menggunakan Wi-Fi. Lalu kamu bisa membuka Play Store. Tentu saja, kamu harus sudah masuk ke dalam akunmu. Kamu bisa cek cara melakukannya dengan menggunakan tutorial kami, misalnya cara menambah atau menghapus akun Google di perangkat ini, lalu pergi ke pencarian. Ketuk pada cari dan masukkan nama aplikasi yang ingin kamu perbarui. Ketuk pada Chrome, dan seperti yang bisa kamu lihat, perangkat kita akan menampilkan hasilnya, dan jika pembaruan tersedia, perangkatmu akan langsung menunjukkannya padamu. Tentu saja, masalahnya muncul ketika kamu mencoba memperbarui aplikasi sistem, seperti misalnya kamera. Tapi itu berarti kamu perlu mencari pembaruan sistem, dan saya akan membahasnya nanti. Jadi jika kamu sudah mendapatkan pembaruannya, biarkan saya ketuk, yang perlu kamu lakukan hanyalah mengetuk perbarui. Biarkan perangkatmu mengunduh versi terbaru dan menimpa yang lama, dan berkat itu, masalahnya pada dasarnya akan teratasi. Masalahnya adalah terkadang itu tidak berhasil, yang berarti, dan masalahnya terletak pada prosesnya sendiri. Karena, seperti yang saya katakan, versi terbaru akan menimpa file-file lama dari versi sebelumnya, bukan? Dan terkadang saat melakukan proses menimpa ini, perangkatmu bisa saja, kamu tahu, mengalami beberapa masalah dan lain sebagainya. Jadi dalam kasus itu, jika pembaruan tidak berhasil, saya sangat menyarankan untuk kembali ke bagian ini. Dan alih-alih tombol perbarui, kamu akan memiliki opsi untuk mencopot pemasangan. Jadi, setelah mencopot pemasangan, biarkan perangkatmu benar-benar menghapus aplikasi tersebut. Saya juga menyarankan untuk merestart ponselmu setelah itu, untuk memastikan semua perubahan sudah diterapkan.
Dan setelah itu, install kembali aplikasinya. Opsi ini berhasil, maksud saya solusi ini berhasil karena perangkatmu tidak akan menimpa file lama, melainkan langsung menginstal file terbaru. Kamu tahu, kita hanya menghilangkan bagian di mana perangkatmu perlu menimpa sesuatu. Dan berkat itu kita bisa menghindari berbagai masalah yang mungkin muncul di sana. Jadi saya sangat menyarankan untuk melakukan hal tersebut. Dan ini seharusnya benar-benar bisa memperbaiki masalahnya. Dan juga sebagai upaya terakhir saya juga ingin menyebutkan tentang pembaruan sistem yang sebelumnya juga sudah saya bahas karena situasinya sama seperti saat memperbarui aplikasi. Terkadang jika kamu menggunakan versi sistem yang lebih lama dan aplikasinya terlalu baru, bisa saja muncul masalah kompatibilitas. Dan sebaliknya juga berlaku. Jadi jika kamu punya sistem yang lebih baru dan aplikasi yang lebih lama, maka masalah kompatibilitasnya juga sama. Jadi saya sangat menyarankan untuk memeriksa pembaruan sistem. Mari kita masuk ke pengaturan. Di sini kita perlu masuk ke bagian tentang ponsel. Jika kamu tidak menemukan opsi pembaruan ini, cukup ketuk Xiaomi HyperOS dan perangkatmu akan memeriksa pembaruan yang juga ada di sini. Dan jika tidak ada pembaruan, berarti perangkatmu sudah siap digunakan. Namun, jika perangkatmu menemukan pembaruan, saya sangat menyarankan untuk mengetuk unduh dan terapkan pembaruan tersebut, bukan hanya untuk memperbaiki masalah pada aplikasi tertentu, tetapi juga demi keamananmu sendiri. Karena pembaruan biasanya berisi berbagai patch, perbaikan untuk masalah-masalah yang ada di sistem sebelumnya. Jadi sangat saya sarankan untuk melakukannya. Baiklah, itu saja. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan beri like ya.